Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Ark of Worship Morning Devotion. Nah, pagi hari ini saya menyampaikan Ark of Worship Morning Devotion dari bandara sebelum kami terbang ke Kuala Lumpur bersama dengan anak-anak. Ada Carlos, ada Adi, ada Angie, ada Yeni, ada Davis, ada Pak Yosin, dan juga ada Pak Pendeta Sabto. Pagi ini sebelum take off, saya menyempatkan diri untuk menyampaikan renungan Ark of Worship Morning Devotion. Nah, saya berdoa ini akan memberkati saudara sekalian. Saya akan melanjutkan apa yang sudah kita renungkan bersama sebelumnya berkenaan dengan Yesus mengusir setan dan memasuki babi-babi. Markus pasal yang ke-6 ya. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, 9, 10 sampai ayat yang ke-17 ya. Saya akan bacakan untuk saudara, tetapi sebelum saya membacakan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami ingin merenungkan bagian dari firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, agar semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati ya Tuhan perenungan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan ya. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, 9 seterusnya sampai ayat yang ke-17. Demikian Alkitab berkata, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan setan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi di atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi ini menarik untuk kita pelajari, saudara ya. Jadi di sini kita menemukan beberapa pelajaran yang dapat kita pelajari. Saya mencoba merenungkan dan bertanya, apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak merugikan pemilik babi ini? Ya, jadi ini faktor ekonomi. Jadi saya ingin mengajak saudara merenungkan pada bagian ini. Yang pertama, kita belajar bahwa otoritas Tuhan atas roh jahat itu absolut, saudara, mutlak. Jadi kedaulatan dan kuasa Tuhan atas roh jahat itu tak dapat disangkal, tak dapat diubah. Otoritasnya itu real, nyata. Jadi dia mutlak atas dunia roh. Jadi ini kedaulatan dan otoritas Tuhan itu nyata. Jadi di sini kita belajar roh jahat itu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Padahal tinggal pindah saja sebetulnya. Tetapi Alkitab mengatakan roh jahat ini minta izin untuk pindah masuk ke dalam babi-babi. Nah, di sini kita belajar bahwa roh jahat itu sebetulnya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa seizin Tuhan. Sama seperti
Ayub bukan, ketika dia hendak menciderai Ayub, dia juga minta izin kepada Allah. Jadi sebetulnya kita tahu satu hal, tanpa seizin Tuhan, roh jahat tidak dapat berbuat apa-apa atas hidup kita dan juga atas kawanan babi-babi itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa otoritas ilahi, otoritas Yesus atas roh jahat itu mutlak. Yang kedua kita belajar di sini, tadi ada pertanyaan bahwa bagaimana babi-babi, ribuan babi mati hanya demi satu orang saja yang kerasukan roh jahat, yang menjadi begitu rupa trans, lalu kemudian bermanifestasi. Di sini kita belajar satu hal, bahwa mungkin secara ekonomi itu sebuah kerugian, tetapi kita belajar satu hal, bahwa satu nilai manusia itu sangat berharga, melebihi harta apapun di dalam dunia ini. Jadi satu jiwa itu berharga untuk diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan demi satu domba, Yesus rela, atau gembala itu rela meninggalkan yang 99 demi menyelamatkan satu domba. Dan Alkitab juga mengatakan apabila ada satu orang bertobat, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Ini menunjukkan satu jiwa itu nilainya itu melampaui dari 2000 babi, melampaui dari harta termahal apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi satu jiwa itu jauh lebih berharga. Oleh karena itu, kalau saudara ada di dalam satu family, satu keluarga, dan ada satu keluarga di antara saudara yang belum diselamatkan, maka itu berarti nilai itu sangat berharga. Satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita rawat, kita pelihara umat yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Karena satu jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita layani dengan sebaik-baiknya. Kalau mereka terikat, kita harus lepaskan, kita doakan supaya mengalami mujizat, mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan dalam anugerah Tuhan. Karena satu jiwa itu bernilai di hadapan Tuhan. Karena satu jiwa bertobat, seluruh malaikat di sorga bersorak-sorai betapa berharganya satu jiwa itu di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar, saudara, ini adalah ciri atau tanda transformasi perubahan hidup yang radikal dalam kehidupan seorang yang diikat oleh kuasa roh jahat ini. Saudara, kisah ini menunjukkan kepada kita sebetulnya bahwa kerajaan Allah itu datang bukan hanya untuk menyembuhkan. Kerajaan Allah itu datang juga untuk mengubah kehidupan seseorang yang tadinya terikat, terbelenggu, menjadi bebas, merdeka. Jadi di sini kita belajar kedatangan kerajaan Allah, kehadiran kerajaan Allah pada diri seseorang. Bukan hanya untuk menyembuhkan, bukan hanya untuk memulihkan keadaannya, tetapi juga mentransformasi, mengubah tatanan kehidupannya, sehingga hidupnya diubahkan. Coba saudara perhatikan, ketika Yesus datang, mengganggu kenyamanan dunia roh, ya, mengganggu kenyamanan orang yang terikat itu. Dan demi pembaharuan total, saudara, Yesus rela datang dan membawa sebuah terobosan yang luar biasa. Coba saudara, kehancuran kawanan babi adalah simbol perubahan yang tidak bisa ditolak ketika Allah hadir. Bagaimana satu jiwa mengalami perubahan yang sedemikian rupa dahsyatnya. Sehingga dengan demikian, saudara, kalau Tuhan hadir dalam kehidupan saudara, maka Tuhan menghendaki ada sebuah transformasi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita tinggalkan manusia lama dan kita memasuki sebuah kehidupan yang baru dalam satu anugerah yang baru. Tinggalkan kantong lama dan hidupi kantong yang baru. Nikmati anggur yang baru dan jangan nikmati anggur yang lama. Saudara,
Yesus sebetulnya tidak sedang merusak peternakan dan merugikan orang lain, tetapi dia ingin menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan manusia itu jauh lebih penting dibandingkan harta apapun yang ada di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saudara itu penting di hadapan Tuhan. Saudara itu berharga di hadapan Tuhan. Demi saudara dan saya, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya saudara tidak dihukum, supaya saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kiranya pesan firman Tuhan boleh sampai pada setiap kami, bahwa Tuhan menginginkan sebuah perubahan radikal dalam kehidupan kami. Ketika kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kami bukan saja dipulihkan, bukan saja disembuhkan, tetapi juga mengalami transformasi melalui kerajaan Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Jadi di bumi seperti di surga. Kami menikmati surga ketika kami ada di bumi ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Urapi kedua tangan kami sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kami menikmati apa yang kami taburkan, kami tuai dari apa yang kami taburkan, kami menikmati hasil dari apa yang kami kerjakan. 30, 60, 100 kali ganda. Ya Tuhan, biarlah kalau Engkau memberkati kami bisa jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa, keluar masuk kami disertai dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara ya. Selamat menikmati hari ini. Happy Monday. You are blessed.